Al-Kisah Abul As bin Rabi telah memerintahkan adiknya bernama Amr yang kebetulan seorang pemanah lihai untuk mengawal istrinya Zainab ke perbatasan Makkah. Sesuai rencana, di tempat ini Zainab akan dijemput sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya diboyong ke Madinah. Di tengah jalan, Amr dihadang orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Sempat terjadi ketegangan di antara kedua kubu. Amr sudah mengarahkan panahnya ke leher para penghadang. Namun hatinya berangsur luluh setelah mendengarkan bujukan Abu Sufyan bin Harb. Amr pun meletakkan panahnya. "Perbuatanmu ini tidak betul, hai Amr," kata Abu Sufyan. "Engkau membawa Zainab keluar dengan terang-terangan di hadapan orang banyak dan di depan mata kami. Orang Arab seluruhnya mengakui kekalahan mereka di Badar dan musibah yang ditimpakan ayah Zainab kepada kami. Bila engkau membawa Zainab secara terang-terangan begini, berarti engkau melecehkan seluruh kabilah sebagai pecundang, lemah dan tidak berdaya. Alangkah hinanya itu. Karena itu, bawalah Zainab kembali kepada suaminya untuk beberapa hari. Setelah nanti penduduk tahu kami telah berhasil mencegah kepergiannya, engkau boleh membawanya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jangan di siang bolong seperti ini. Engkau boleh mengantarkannya ke ayahnya. Kami tidak mempunyai kepentingan apa-apa untuk menahannya." Amr setuju dengan saran Abu Sufyan. Dibawanya Zainab kembali ke rumah suaminya di Mekah. Beberapa hari kemudian Amr membawa Zainab keluar kota dengan sembunyi-sembunyi di tengah malam dan menyerahkannya kepada para utusan Rasulullah SAW sebagaimana dipesankan abangnya Abul As bin Rabi. Sesudah berpisah dengan istrinya, Abul As tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu hingga menjelang pembebasan kota Mekah. Ia berniaga ke negeri Syam seperti yang biasa ia kerjakan sebelumnya. Pada suatu hari ia kembali dari negeri Syam dengan membawa 100 ekor unta yang syarat dengan muatan beserta 100 orang pengiringnya. Di tengah jalan di dekat Madinah, iring-iringan kafilahnya dicegah oleh pasukan patroli Rasulullah SAW. Unta-unta ini dirampas dan orang-orang yang menggiringnya ditawan. Namun mujur bagi Abul As, ia lolos dari tangkapan dan berhasil bersembunyi. Setelah malam tiba dan hari sudah gelap, ia masuk ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati sekali. Sesampainya di kota, ia mendatangi rumah Zainab, minta bantuan dan perlindungan kepadanya. Zainab pun melindunginya. Ketika fajar menyingsing, Rasulullah SAW keluar dari kediamannya untuk menunaikan sholat subuh. Beliau berdiri di mihrab dan bertakbir ikhram. Jamaah pun bertakbir mengikuti beliau. Tiba-tiba terdengar Zainab berteriak dari tempat khusus para wanita di masjid, "Hai manusia, saya Zainab binti Muhammad. Abul As meminta perlindungan kepada saya, karena itu saya melindunginya." Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengarahkan tatapannya kepada jamaah. "Adakah kamu sekalian mendengar teriakan Zainab?" "Ya, kami mendengarnya ya Rasulullah," jawab mereka. "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, saya tidak tahu apa-apa mengenai hal ini kecuali setelah mendengar teriakan Zainab tadi," kata Rasulullah. Rasulullah SAW pun kemudian pergi ke rumah Zainab. "Hormatilah Abul As, akan tetapi ketahuilah engkau sudah tidak halal lagi baginya," seru beliau SAW. Kemudian beliau memanggil pasukan patroli yang bertugas di malam itu, menangkap unta-unta serta menahan orang-orang dari kafilah Abul As. Kepada mereka beliau berkata, "Sebagaimana kalian ketahui, orang ini Abul As adalah kerabatku. Kalian telah merampas hartanya. Jika kalian ingin berbuat baik, kembalikanlah hartanya. Itulah yang kami sukai. Tetapi jika kalian enggan mengembalikan, itu adalah hak kalian karena harta itu adalah rampasan yang diberikan Allah untuk kalian. Kalian berhak mengambilnya." "Kami kembalikan ya Rasulullah," jawab mereka. Ketika Abul As datang mengambil hartanya, mereka berkata kepadanya, "Hai Abul As,
engkau adalah orang bangsawan Quraisy, engkau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantu beliau. Alangkah baiknya kalau engkau masuk Islam. Kami akan serahkan harta ini semuanya kepadamu. Engkau akan dapat menikmati harta penduduk Mekah yang engkau bawa ini. Tinggallah bersama kami di Madinah. Abul As menolak ajakan mereka. Usul kalian sangat jelek dan tidak pantas. Aku harus segera membayar utang-utangku kepada mereka. Ia pun lalu berangkat ke Madinah membawa kafilah dan barang-barang dagangannya. Begitu tiba di Mekah, dibayarnya seluruh hutang-utangnya kepada setiap orang yang berhak menerimanya dan berkata, "Hai kaum Quraisy, masih adakah orang yang belum menerima pembayaran dariku? Semoga engkau mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan. Kami telah menerima pembayaran yang sesuai darimu," jawab mereka lantang. Abul As berseru, "Sekarang ketahuilah, aku telah membayar hak kalian secukupnya. Maka kini dengarkanlah. Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sesungguhnya Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menyatakan Islam kepada Muhammad sewaktu aku berada di Madinah, kecuali kekhawatiranku kalau kalian menyangka aku masuk Islam karena hendak memakan harta kalian. Kini setelah Allah membayarnya kepada kamu sekalian dan tanggung jawabku telah selesai, aku menyatakan diri masuk Islam." Abul As keluar dari Mekah dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut kedatangannya dan menyerahkan istrinya Zainab kembali ke pangkuannya. Ia berbicara kepadaku dan aku mempercayainya. Ia berjanji kepadaku dan ia menepati janjinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melukiskan sosok Abul As bin Rabi al-Absyami. Wallahu alam. Jika kamu senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tanda loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi dari kisah dan cerita 249. Terima kasih. Wassalam.